Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin amma ba'du. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang Allah darinya saja membuat goncang alam semesta, membuat tidur para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Bapak Sri Mulyana Budianto, Sarjana Teknik, yang terhormat para guru dan seluruh staf SMP Muhammadiyah 1 Berbah, serta yang saya banggakan teman-teman SMP Muhammadiyah 1 Berbah. Perkenalkan, nama saya Finza Yuliana Putri dan teman saya Claudia. Perwakilan dari kelas 7D. Izinkanlah untuk kesempatan ini kami akan menyampaikan untuk yang berjudul disiplin dalam hidup. Mencapai sebuah kesuksesan tentunya adalah keinginan dan cita-cita kita semua. Namun untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan tentunya diperlukan usaha serta doa yang tiada putus-putusnya. Salah satu faktor yang menentukan kesuksesan kita masa depan adalah yang kita lakukan di hari ini. Dan salah satu sifat yang perlu kita miliki untuk meraih kesuksesan adalah disiplin. Disiplin adalah sebuah perasaan patuh dan taat pada nilai-nilai serta apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Disiplin tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah, melainkan di seluruh aspek kehidupan, di rumah, di lingkungan sekitar rumah, dan lingkungan manapun di mana kita berada. Dalam ajaran Islam yang memerintahkan kita untuk disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang kepatuhan disiplin menaati suatu aturan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu illahi wa rusuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sekolah, wujud disiplin dapat dilakukan dengan banyak cara, misalnya mengerjakan PR, tugas tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah, melaksanakan jadwal piket dengan taat, menghormati guru, mengikuti upacara bendera, dan lain sebagainya. Sedangkan di lingkungan keluarga, wujud disiplin dapat dilakukan dengan ibadah tepat waktu, membantu orang tua belajar dengan rajin, dan lain sebagainya. Disiplin telah menjadi satu ilmu yang diajarkan dalam ajaran agama Islam. Disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sikap tersebut sangat berpengaruh pada kesuksesan kita di masa depan. Disiplin biasanya dikaitkan dengan pemenuhan aturan dan pemanfaatan waktu. Seseorang dapat disebut disiplin apabila mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diembannya dengan tepat waktu. Islam mengajarkan bahwa menghargai waktu lebih utama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat
Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengucapkan amal soleh dan nasihat supaya mentaati kebenaran dan nasihat supaya menetapi kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kebiasaan bersikap disiplin demikian dapat menumbuhkan sifat positif lainnya dalam diri. Misalnya tepat waktu, suka menolong, tanggung jawab, sopan santun, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai siswa SMP Muhammadiyah 1B harus memiliki sikap yang demikian sehingga dapat membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Pada umumnya, ketika manusia mendapat kenikmatan berupa kedudukan atau harta, ia akan merasa bangga dipamer kesana sini. Ia tidak memahami bahwa semua itu hanya titipan Allah, bukan miliknya. Tiap hari, misalnya ia bermain game, tapi untuk berwudu saja tidak sempat. Orang seperti itu masuk ke dalam golongan yang paling rendah. Sepanjang hari dinaungkan nikmat yang tiada terputus, tapi nilai kesyukurannya nol. Ahli syukur yang sejati ketika ia mendapat harta, pangkat, kedudukan, ataupun gelar, ia hanya berpikir bahwa semuanya adalah karunia Allah yang diberikan agar ia lebih dekat kepadanya, dan ia menggunakan karunia itu dengan benar kepadanya, dan ia akan menggunakan karunia itu dengan benar agar berbuah berkah di jalan Allah. Inilah tipe ahli syukur. Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.